Dewandairi dengan NIM 205231307 dari kelas PBS 4H. Di sini saya akan menjelaskan kurang lebih materi atau subbab dari akuntansi transaksi sukuk. Apa sih sukuk itu dan bagaimana karakteristiknya, jenisnya, cakupan, dan lain-lain. Maka akan dijelaskan dari slide-slide berikutnya. Tonton dan simak video sampai selesai. Semoga bermanfaat. Pengertian sukuk menurut Fatwa DSN MUI nomor 32 bahwa sukuk didefinisikan sebagai suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Selanjutnya, jenis sukuk yang ada di Indonesia yaitu yang paling banyak digunakan atau didominasi oleh sukuk mudharabah, ijarah, dan wakalah. Dan sukuk lain yang ada di Indonesia seperti falas, retail, tabungan, dan lain sebagainya yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Jenis sukuk. Sukuk mudharabah merupakan sukuk yang menggunakan akad bagi hasil, sehingga pendapatan yang diperoleh investor atas obligasi tersebut tergantung pada pendapatan tertentu dari emiten atau sesuai dengan penggunaan dana dari penerbitan sukuk. Sukuk ijarah. Sukuk ijarah merupakan sukuk yang menggunakan akad sewa sehingga pendapatannya bersifat tetap berupa fee, ijarah atau pendapatan sewa yang besarannya sudah diketahui sejak awal obligasi diterbitkan. Sukuk wakalah. Sukuk wakalah merupakan sukuk yang menggunakan akad wakalah atau mewakilkan, di mana investor mewakilkan kepada wali amanat untuk menginvestasikan dananya. Sukuk retail adalah sukuk negara yang digunakan sebagai instrumen investasi bagi warga Indonesia yang dijual melalui agen penjual. Islamic Visa Trade, jenis sukuk negara yang dijual kepada investor, institusi melalui lelang, dan private placement dalam jangka waktu di atas 1 tahun. Surat Perbendaharaan Negara Syariah atau juga disebut SBSN. Jangka pendek adalah SBSN yang berjangka waktu 1 tahun dengan pembayaran imbalan berupa kupon atau diskonto. Kemudian project based sukuk adalah pendanaan melalui dengan penerbitan SBSN untuk membiayai kegiatan tertentu yang dilaksanakan oleh suatu lembaga negara. Kemudian surat dana haji Indonesia adalah penempatan dana haji dan dana abadi umat atau DAU dalam SBSN yang dilakukan dengan cara private placement berdasarkan kesepakatan bersama. Kemudian, sukuk tabungan adalah jenis dari SBSN yang diluncurkan bagi warga negara Indonesia khususnya perorangan. Yang terakhir, sukuk falas adalah SBSN yang diterbitkan dominasi valuta asing di pasar perdagangan internasional dengan tingkat imbalan tetap serta dapat diperdagangkan. Adapun cakupan dan penyajian serta pengungkapan dari akuntansi sukuk, yaitu dari cakupan akuntansi sukuk mengatur pihak yang melakukan transaksi sukuk, baik yang terdiri atas akuntansi untuk penerbit dan akuntansi untuk investor, di mana sukuk tersebut harus sesuai dengan aturan pada PSK yang masing-masing didominasi oleh sukuk ijarah dan sukuk mudharabah. Akuntansi untuk penerbit. 1. Sukuk mudharabah. Dana yang diterima dari investor merupakan dana atas investasi mudharabah. Pengakuan dan pengukuran. Sukuk mudharabah diakui sebesar nominal pada saat entitas. Kemudian biaya emisi diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk mudharabah. Kemudian imbal hasil sukuk untuk investor adalah bagi hasil, dan dana investor akan disajikan sebagai dana syirkah temporer. Dan pengungkapan. Adapun persyaratan utama dalam penerbitan seperti aktivitas dan penjelasan aktivitas yang mendasari penerbitan. Yang kedua, sukuk ijarah. Dana yang diterima dari investor merupakan dana atas pembelian aset.
Kemudian penerbitan sukuk. Kemudian biaya transaksi diakui sebagai pengurang nilai sukuk. Kemudian amortisasi atas premi. Kemudian imbal hasil sukuk untuk investor. Kemudian dana investor akan disajikan sebagai liabilitas. Kemudian pengungkapan yang terdiri dari persyaratan utama dalam penerbitan dan penjelasan aktivitas yang mendasari penerbitan. Akuntansi untuk investor. 1. Sukuk mudharabah. Sebelum pengakuan, entitas harus menentukan klasifikasi investasi ke dalam dua pilihan. Diukur sebesar harga perolehan jika modal usahanya bertujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual. Diukur ada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif. Diukur ada nilai wajar melalui laba rugi. Setelah pengakuan awal, jika menggunakan harga perolehan, apabila terdapat indikasi penurunan nilai, maka entitas membandingkan antara nilai tercatat dan jumlah terpulihkan. Jika menggunakan nilai wajar, maka diukur pada nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi atau komprehensif lainnya. Akuntansi untuk investor sukuk ijarah.